Natmoy, Ya. ada satu rumah sakit di Jawa Timur yang di kamar mayatnya itu ada kejadian horor. Oke. Jadi di kamar mayatnya itu ada satu jenazah yang nggak bisa diangkat, Natmoy. Oke. Jadi jenazahnya ini seorang bapak, yang mana anaknya nih, anak dari jenazah ini, dia jadi harus nginep di kamar mayat itu. Buat Oke. ngejagain bokapnya. Mm-mm. Oke. Si anak ini namanya Rehan. Nah akhirnya si Rehan ini bingung mau minta tolong sama siapa. Kenapa? Karena ya dari dulu Rehan ini cuma hidup berdua sama bapaknya dari kecil. Karena ibunya Rehan ini udah meninggal waktu Rehan tuh masih kecil. Nah karena kejadian ini udah aneh banget, ya mungkin udah masuk ke mistis kali ya. Akhirnya Rehan ini nelpon tantenya, karena tantenya ini indigo. Oke. Dia telepon, dia kasih tahu jenazah bokapnya nggak bisa diangkat gitu ya. Dan di situ tantenya itu bilang ke Rehan kalau bokapnya itu selama bokapnya hidup itu punya 3 peliharaan. Wow. Peliharaan gaib ya. Oke. Tantenya bilang, nah nanti bapak kamu jenazahnya udah bisa diangkat ketika peliharaannya udah tahu kalau majikannya itu udah meninggal. Jadi malam itu Rehan harus nunggu nih 3 peliharaan bokapnya buat datang ke kamar mayat itu. Waduh. Oh, seru. Nah akhirnya malam itu Rehan minta izin lah ke pihak rumah sakit buat nemenin jenazah bokapnya di kamar mayat. Jadi Rehan sendirian nih di dalam kamar mayat itu. Oke. Peliharaan bapaknya Rehan yang pertama itu datang pas jam 12 malam. Oke. Pas jam 12 malam itu si Rehan tuh ngerasa kayak di langit-langit tuh kayak ada sesuatu yang merhatiin dia. Tapi pas Rehan ngelihat ke langit-langit, sekelebat hilang, gak ada apa-apa. Oke. Nggak lama Rehan ini ngerasa di belakang lehernya dia kayak ada orang nafas gitu loh. Oh. Pas dia nengok, Rehan ngelihat ada sosok kepala perempuan melayang, kepala, leher, terus usus yang terburai gitu. Anjir. Jadi kayak kuyang. Iya, iya. Banget. Nah di situ sosok ini tiba-tiba melayang ke arah jenazah bokapnya Rehan. Terus sosok ini nempelin dahinya ke dahi jenazah bokapnya Rehan. Wah. Habis itu si sosok kuyang ini hilang gitu aja. Wow. Wah. Nah tadi gue bilang ada 3 peliharaan kan. Iya. Itu baru yang pertama. Natmoy, Ya. tadi gue bilang kan ada 3 peliharaan bapaknya Rehan yang akan datang ke kamar mayat itu. Nah peliharaan yang kedua itu datang jam 3 pagi. Oke. Jadi di situ sebenarnya Rehan tuh sempat ketiduran waktu lagi duduk jagain bapaknya. Nah di jam 3 pagi itu Rehan tuh kebangun gara-gara dia ngerasa tengkuk lehernya dia itu tuh kayak berat. Dan dia ngerasa kepalanya dia tuh kayak ditusuk-tusuk jarum gitu loh. Oke. Nah kebetulan di kamar mayat itu ada cermin. Dia mau kesana buat ngecek nih sebenarnya di kepala gua ada apa nih, karena dia takut kepalanya luka gitu kan. Iya, iya. Akhirnya dia ngecek ke cermin. Pas dia ngaca, dia shock banget. Di kaca itu dia ngeliat ada sosok hantu anak kecil tapi mukanya tua kayak kakek-kakek. Dan hantu itu lagi ngeglendot di atas pundaknya Rehan. Wah. Anjir. Dan di situ sosok hantu ini lagi nyengkram palanya Rehan dengan kukunya yang tajam itu. Oh, makanya sakit palanya. Nah di situ sosok hantu ini langsung loncat ke jenazah bapaknya Rehan dan lagi-lagi hantu ini tuh nempelin dahinya dia ke dahi jenazah bapaknya Rehan. Terus Hilang habis itu. wow. Nah ini nih Nat, Moy, peliharaan bapaknya Rehan yang ketiga. Di situ Rehan tuh udah gelisah banget karena dia takut yang datang terakhir itu peliharaan bapaknya yang paling kuat. Oke. Ya. Tadi kan udah ada tuh kuyang. Yang kedua juga hantu sosok anak kecil yang mukanya tua. Nah yang ketiga bakal kayak gimana nih, ya kan? Iya, iya. Bener aja Nat, Moy, tiba-tiba kamar mayat yang tadinya remang-remang gelap total. Wah. Lampu mati tiba-tiba, refleks dia hidupin flashlight dari HP-nya. Waktu dia senterin ke lantai, itu dia langsung lihat di depan dia itu ada kaki pocong. Pelan-pelan dia naikin ke atas handphonenya, ke atas, dan pas dia lihat muka pocong itu, lo pada tahu itu muka siapa? Siapa? Itu muka ibunya Rehan. Hah? Jadi peliharaan terakhir bapaknya Rehan itu adalah almarhum ibunya Rehan dalam bentuk pocong. Anjir. Jadi setelah ibunya Rehan meninggal, bapaknya Rehan ini ngilmu supaya gimana caranya arwah ibunya Rehan ini tetap ada di samping dia. Wah. Gila kan? Gila banget.